Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Putri Dara Ramadhani. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan Bakteriwiyata Kediri dengan Fakultas Kesehatan dan Prodi S1 Kebidanan. Saya di sini mewakili dua rekan saya, yaitu Ratna Nitya dan juga Uut Widyawati Ningsih. Kami mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional mahasiswa yang diselenggarakan oleh Institut Ilmu Kesehatan Bakteriwiyata Kediri. Kami mengusung tema atau subtema yaitu kesehatan, di mana kami memberikan judul atau mengangkat judul yaitu upaya peningkatan kesehatan ibu hamil berbasis komplementer. Baik, izinkan saya untuk memulai. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesehatan, di mana banyak sekali definisi kesehatan yang ada di sekitar kita atau yang ada di masyarakat kita. Di mana definisi kesehatan itu kurang lebih yaitu kondisi atau suatu kondisi kesejahteraan secara fisik, mental dan juga sosial, di mana itu dibuat sesuatu hal yang lengkap, kemudian tapi itu juga diartikan bukan sesuatu yang termasuk sebuah penyakit ataupun sebuah kelemahan. Kemudian apa sih hubungannya dengan apa yang akan kami angkat nanti, yaitu dengan hubungannya dengan ibu hamil, di mana kesehatan itu kalau di dalam program studi kami dalam kebijakan kesehatan itu juga mencakup tidak hanya mengenai fisik mental, itu betul. Kemudian kami juga mencakup banyak hal, dimulai dari siklus kehidupan, dimulai dari ibu hamil, kemudian bayi, anak, kemudian remaja, kemudian ada yang namanya prakonsepsi, pranikah, kemudian dewasa dan juga sampai dengan lansia. Jadi ibu hamil ini juga termasuk ujung tombak dalam kebidanan atau dalam siklus kehidupan manusia yang akan terus berproses dan menjadi sebuah standar mengenai kesehatan yang ada di suatu negara, yaitu di negara Indonesia salah satunya. Kemudian apa sih yang ingin kami sampaikan mengenai upaya peningkatan kesehatan ini? Jadi kalau mengenai upaya itu tentunya banyak sekali ya upaya yang dapat kita lakukan jika melalui medis atau menurut segi medis. Untuk upaya itu sendiri dapat kita lakukan melalui misalnya seperti ANC. Jadi ibu hamil itu dapat melakukan screening atau sebagai bidan dan tenaga kesehatan kita juga dapat melakukan screening kepada ibu hamil, tentunya melalui ANC yang dilakukan minimal 4 kali selama siklus kehamilan. Bagaimana sih keterkaitannya kemudian dengan yang akan dibahas mengenai berbasis komplementer ini? Jadi untuk sekarang ini sangat banyak sekali ya, dan juga sekarang itu viral sekali mengenai komplementer. Dan di mana sih tempat kita bisa menyampaikan komplementer ini yang dapat kita upayakan sebagai bentuk peningkatan kesehatan ibu hamil ini, yaitu kita dapat menyampaikannya di kelas ibu hamil misalnya. Di kelas ibu hamil kita menyampaikan dan kita memberikan contoh mungkin ya, memberikan edukasi dan memberikan penyuluhan bahwa komplementer itu merupakan sebuah pilihan, tapi bukan juga sebagai alternatif ya, tapi sebuah pilihan mungkin yang bisa diambil oleh ibu hamil. Itu pun juga bisa dilakukan ketika dia persalinan ataupun dia nanti setelah masa nifas, itu juga tetap dilakukan sebagai berbasis komplementer tersebut. Nah, di sini kami akan sedikit banyak membahas mengenai komplementer ini. Jadi komplementer itu ada banyak sekali dan itu banyak juga tidak hanya dilakukan di dalam bidang kebidanan, tapi di luar itu pun juga dapat dilakukan. Nah, untuk dari kebidanan itu sendiri atau mengenai ibu hamil, terkait ibu hamil itu sendiri, komplementer yang dapat dilakukan beberapa di antaranya ada yoga ibu hamil, di mana yoga ibu hamil ini adalah cara seperti merelaksasikan diri, menenangkan pikiran seperti itu. Kemudian ada mom spa. Mom spa itu bentuk atau teknik lebih ke kita massage juga dengan ketenangan. Ada juga yang dinamakan birthing ball, seperti itu kita menggunakan teknik birthing ball. Kemudian ada juga kita menggunakan gentle birth, ada juga kita menggunakan hipnoterapi. Nah, birthing ball, gentle birth, hipnoterapi itu merupakan beberapa teknik komplementer yang sekarang sangat diminati oleh ibu hamil. Seperti hypnobirthing misalnya. Hypnobirthing itu adalah bagaimana kita memberikan afirmasi secara positif melalui hipnosis tersebut. Bukan berarti kita menghipnosis seseorang, tapi kita mencoba untuk mereprogramming. Nah,
reprogramming, di mana pikiran-pikiran yang mungkin bagi ibu hamil itu melahirkan itu sakit, tapi kita bisa memberikan afirmasi positif agar itu bisa merubah pikiran yang negatif tadi menjadikan itu lebih positif. Misalnya melahirkan itu enak kok, kayak gitu. Kemudian gentle birth itu adalah kehamilan yang secara alami, benar-benar alami, bervaginam, dan itu tentunya sangat diidamkan oleh semua ibu hamil. Kemudian tadi juga ada bertimbul, di mana nanti juga akan kita contohkan di sini. Bertimbul ini sangat bisa digunakan pada ibu hamil. Kemudian ketika bersalin juga bisa, bahkan sampai nifas juga bisa digunakan. Kemudian ada juga yang namanya akupressor. Akupressor ini merupakan seni penyembuhan kuno, dikatakannya seperti itu, menggunakan jari pada titik-titik tertentu, di mana akupressor ini sebenarnya dapat dikatakan akupuntur tapi tanpa jarum, seperti itu. Kemudian ada hypnobreastfeeding, di mana hypnobreastfeeding ini tentunya breastfeeding itu adalah menyusui ya. Jadi bahkan ketika kehamilan, ibu hamil itu sudah bisa melakukan hypnobreastfeeding ini untuk mempersiapkan ASI-nya untuk nanti ketika janin bayi lahir kemudian dapat disusui. Kemudian ada pijat oksitosin dan juga pijat perineum, di mana pijat oksitosin ini sangat berguna sekali untuk memunculkan kontraksi ketika nanti persalinan, dan ibu hamil juga bisa menerapkan ini dimulai dari usia kehamilan minggu ke-36, karena usia tersebut mendekati waktu kelahiran. Dan pijat perineum tadi juga sangat aktif digunakan untuk mengurangi adanya intervensi atau biasanya kita sebut dengan episiotomi atau perobekan jalan lahir. Nah, dengan adanya pijat perineum ini itu juga dapat mengurangi sekali rasa nyeri yang nanti dirasakan oleh ibu hamil, dan itu pun juga bisa dimulai dari ketika ibu ini sedang masa-masa kehamilan sebelum persalinan, maksudnya seperti itu.